Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, yang karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala segala niat baik hamba bisa terlaksana. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu melangkahkan kaki ke masjid. Kita tidak akan mampu mengangkat tangan tatkala hendak takbiratul ihram. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, kenikmatan, keberkahan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam, keberkahan sekaligus kenikmatan bersambung kepada istri-istri beliau yang tercinta, kepada putra-putri beliau yang tercinta, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Dan semoga bersambung kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu. Dan ini adalah salah satu kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Dikarenakan jamaah, tidak semua kaum muslimin Allah berikan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Tidak semuanya. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak pada malam hari ini sebagian kaum muslimin mereka sibuk duduk di warung-warung. Mereka menghabiskan waktu di depan gadget-gadget mereka. Kadang main game atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan juga tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kita kenikmatan dalam menuntut ilmu. Tidak semua orang jamaah mampu duduk setelah sholat maghrib 50 menit atau setengah jam atau 1 jam duduk di majelis ilmu. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang. Tidak semua orang mampu duduk di majelis ilmu mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan kepada mereka. Tidak semua kaum muslimin. Maka pada malam hari ini perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan berbicara tentang kiat dalam menuntut ilmu. Tentang kiat dalam menuntut ilmu. Kita ambil pembahasannya dari kitab Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, di dalam kitab beliau 30 faedah fi talabil ilmi, 30 faedah dalam menuntut ilmu. Ana pernah mengajarkan kitab ini di salah satu masjid dan lebih kurang
kalau kita baca dari awal sampai akhir ini bisa 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kiatnya saja, karena beliau di sini juga membahas tentang kemuliaan menuntut ilmu, tentang kemuliaan menuntut ilmu. Adapun tentang kemuliaan menuntut ilmu, insyaallah taala kita telah mengetahuinya. Menuntut ilmu, para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kita baca kitabnya. Adapun kalau antum jamaah sekalian ingin nasihat dari ana maka itu tidak perlu. Akan tetapi kita akan mendengarkan wasiat dari para ulama saja, dari para ulama saja. Kalau ingin nasihat-nasihat, kiat-kiat menuntut ilmu mungkin dari ustadz-ustadz yang lain. Nah, adapun ana hanya menukilkan saja, hanya menukilkan, membacakan kitab, kemudian ana jelaskan sedikit kalau di situ diperlukan penjelasan. Naam, beliau mengatakan yang pertama, kiat menuntut ilmu yang pertama, minal muhimmi fi bidayatit talab, di antara hal yang penting dalam menuntut ilmu, di awal menuntut ilmu, di antara hal yang penting di awal menuntut ilmu, al-bad'u bil mukhtasarat awil mutun fi kulli fannin. Di antara hal yang penting di awal menuntut ilmu yaitu memulai dengan ringkasan-ringkasan di setiap cabang ilmu. Nah, ini sebagian di antara kita dari tangga pertama menuntut ilmu langsung ke tangga ke-6. Ini tidak boleh. Maka para ulama memberikan kiat-kiat menuntut ilmu. Ada tangga-tangga tertentu yang harus dilalui seorang penuntut ilmu. Tidak boleh seorang menuntut ilmu dari tangga pertama langsung ke tangga 10. Tidak boleh, jatuh jamaah, jatuh kita. Tidak bermanfaat kita menuntut ilmu. Bahkan terkadang orang-orang yang menuntut ilmu seperti ini dia bosan, akhirnya futur meninggalkan majelis ilmu. Akhirnya futur dan meninggalkan majelis ilmu. Dan terkadang langsung ke kitab tebal, langsung ke kitab tebal dalam menuntut ilmu, yang seharusnya kita mempelajari matan kitabut tauhid, al-usul ats-tsalatsa, qawaidul arba, na'am, dan yang seterusnya. Tapi sebagian di antara kita menuntut ilmunya langsung kitab Syiar A'lam An-Nubala. Nah, enggak bisa. Sia-sia buang waktu jadinya. Maka di sini Syekh mengatakan di antara hal yang penting di awal menuntut ilmu memulai kitab-kitab ringkasan di setiap cabang ilmu. Di setiap cabang ilmu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu, jenis orang menuntut ilmu ada 2. Jenis orang menuntut ilmu ada 2. Ada yang namanya penikmat ilmu dan ada namanya penuntut ilmu. Nah, penikmat ilmu. Adapun kalau kita berbicara tentang penuntut ilmu, dia akan mempersiapkan apa yang akan dipelajarinya. Adapun penuntut ilmu, dia akan mempersiapkan apa yang akan dipelajarinya. Kemudian kalau penuntut ilmu sejati, dia bawa tulisan, alat tulis, alat tulis, bawa alat tulis, bawa buku, bawa pulpen. Mohon maaf kalau ada yang tidak bawa alat tulis. Ini nasihat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian. Ini kalau penuntut ilmu sejati. Dan penuntut ilmu sejati kalau sudah belajar dia baca lagi, dia bolak-balik kitabnya. Atau ada yang tidak dia fahami, dia tanyakan di majelis berikutnya. Ini kalau penuntut ilmu. Dan tadi kita sampaikan bahwasannya orang menuntut ilmu ini ada 2 macam. Yang pertama memang penuntut ilmu, yang kedua penikmat ilmu. Nah, yang pertama kita berbicara tentang penuntut ilmu. Penuntut ilmu dia akan mempersiapkan apa yang akan dia pelajari. Kalau seandainya tidak tahu kitab apa yang akan dipelajari, dia persiapkan alat tulis untuk menulis apa yang akan dia pelajari. Kemudian nanti setelah belajar dia baca-baca lagi.
dia baca-baca lagi. Kemudian apabila seorang penuntut ilmu ingin belajar menyambung pembahasan yang sudah dia tulis, dia murojaah lagi sebelum hadir ke majelis ilmu. Nah, ini penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu tidak ingin dikatakan hanya sekedar penikmat ilmu saja, tidak. Nah, penuntut ilmu itu tidak mau dia dikatakan sebagai penikmat ilmu. Apa itu penikmat ilmu? Adapun penikmat ilmu, apa dia? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kalau hadir di majlis ilmu, alhamdulillah, syukur. Nah, ini penikmat ilmu. Hanya sekedar penikmat saja. Nah, ini hadir di majlis ilmu, yang penting hadir. Mau duduknya di mana, di sudut ataupun di luar masjid, sedangkan di dalam masjid masih ada tempat, ini penikmat ilmu saja. Nah, dan penikmat ilmu apa? Sekian banyak hadis-hadis, firman-firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan tapi tidak diamalkan, penikmat ilmu saja. Menikmati, disampaikan hadis keutamaan penuntut ilmu, dia tahu tapi tidak hadir ke majelis ilmu. Dia tahu tentang dalil-dalil keutamaan salat duha, pada waktu duha dia tidak salat, sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Nah, ini penikmat ilmu. Penikmat ilmu ini jamaah sudah datang saja alhamdulillah. Nah, ini kalau mereka sudah datang alhamdulillah. Nah, besar rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, boleh kita hadir ke majelis ilmu, kita dapat keutamaan. Akan tetapi sudah seharusnya bagi seorang muslim yang menuntut ilmu memang benar-benar menjadi penuntut ilmu, bukan hanya sekedar penikmat ilmu saja. Naam. Kemudian Syekh mengatakan wadabtuha ala syaikhin mutkinin, dan menguasainya kepada guru yang benar-benar menguasainya. Nah, ini kita berbicara tadi tentang ringkasan-ringkasan, mutun-mutun. Nah, ada namanya mutun thalabul ilmi. Nah, ada mutun khusus untuk ringkasan-ringkasan. Ada kitabnya kecil, karena itu punya sampai mustawa khamis. Nah, mustawa khamis sampai kalau di kitab itu ditulis semester 4. Nah, di semester 4. Nah, ada kitabnya. Nah, maka menguasai ringkasan-ringkasan atau matan-matan tadi kepada guru yang benar-benar menguasainya. Nah, dia ambil ilmunya dari seorang guru yang benar-benar memahami matan tersebut. Dan kita nuntut ilmu jamaah harus cari-cari guru. Nah, kalau seorang guru faham di masalah fikih, jangan nuntut ilmu kepada guru ini masalah akidah, nggak boleh. Nah, tapi kalau seandainya akidah dasar dia bisa, masalah-masalah fikih dia bisa, maka kita nuntut ilmu, tafadhal, datang kepada dia. Nah, kemudian wa adamu al-istighali bil mutawwalat qabla dhabtiha wa itqaniha. Subhanallah, bagus ucapan Syekh di sini. Naam. Dan menguasai mukhtasar tadi, ringkasan-ringkasan kepada guru yang benar-benar menguasainya, dan tanpa menyibukkan dengan kitab-kitab tebal sebelum memutkinkan kitab-kitab kecil. Naam. Nah, jadi ada tahapan tersendiri. Sebelum kita masuk kepada kitab-kitab besar, selesaikan dulu kitab-kitab kecil. Nah, jangan diremehkan kitab-kitab kecil. Karena kitab-kitab kecil itu jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah pondasi dalam kita menuntut ilmu. Pondasi awal dalam menuntut ilmu. Maka jangan disibukkan sebelum menyelesaikan kitab-kitab kecil, kita sudah disibukkan dengan kitab-kitab tebal. Adapun kalau ingin coba-coba buka kitab-kitab tebal itu boleh. Nah, kadang ingin kita buka Syiar Alam An-Nubala atau Majmu' Fatawa li Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, boleh. Kalau hanya sekedar coba-coba buka. Adapun kalau seandainya Arba'in Nawawi saja kita belum selesai. Arba'in Nawawi belum selesai. Bahkan hadis yang pertama kita tidak hafal. Kemudian ingin buka Fathul Bari. Subhanallah. Naam, semangat sekali. Naam.
Arba'in Nawawi kita belum selesai. Arba'in Nawawi belum selesai, tapi kita sudah mulai coba-coba buka dan ingin mempelajari Fathul Bari. Naam. Adapun kalau ingin sekedar coba-coba buka tidak jadi masalah. Tapi kalau benar-benar ingin mempelajari Fathul Bari, kemudian Arba'in Nawawi belum diselesaikan, maka jangan dibuka kitabnya, jangan dipelajari dulu. Ini namanya buang-buang waktu. Tapi kalau seandainya Arba'in Nawawi belum selesai dan ingin menghatamkan satu jilid Fathul Bari, maka ini adalah buang-buang waktu saja, buang-buang waktu. Nah, boleh jadi dari 90% yang dimaksudkan oleh sang penulis, kita dari 100% kita malah tidak memahaminya 90% dari apa yang dimaksudkan oleh sang penulis kitab. Nah, ini kalau seandainya Arba'in Nawawi belum selesai, kemudian kita ingin buka Fathul Bari, 90% kita tidak faham. Nah, bahkan mungkin 100% kita tidak faham. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala, penulis kitab ini, kalau kita nengok wajahnya insyaallah tahu beliau, tahu Syekh Shalih Al-Munajjid. Naam. Kemudian beliau mengatakan, fayatadarraju talibul ilmi badi'an bil mutun al-mukhtasarah. Maka penuntut ilmu harus bertahap, sabar menuntut ilmu. Jangan semuanya disikat saja, jangan semuanya diambil. Kadang ini fitnah juga bagi penuntut-penuntut ilmu pemula. Nah, mungkin awal-awal hijrah ingin mempelajari semua jenis cabang ilmu, ingin mempelajari fikih akidah, kemudian fikih ibadah, fikih muamalah dan yang lainnya. Maka sabar, pelajari satu-satu cabang dulu. Pelajari satu cabang sudah selesai, berpindah ke cabang yang lainnya. Maka dia mulai contohnya bihibzi matni al-arba'ina an-nawawiyah. Nah, contohnya apa? Seorang penuntut ilmu itu harus bertahap, harus dimulai dengan matan-matan yang ringkas. Nah, dia mulai dengan matan, contohnya dengan menghafal matan Arba'in an-Nawawiyah. Nah, ini tingkatan yang pertama dalam ilmu hadis. Nah, dia hafalkan dulu Arba'in an-Nawawiyah. Nah, 40 hadis dari An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Nah, ini tingkatan yang pertama dalam ilmu hadis. Jangan langsung lompat kepada Umdatul Ahkam atau Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Nah, jangan, sabar dulu. Dia ini bertingkat, nggak boleh, sabar. Jangan langsung lompat ke tangga yang paling tinggi. Ini tingkatan yang pertama dalam hadis. Nah, setelah Arba'in Nawawi mungkin bisa Umdatul Ahkam, tidak jadi masalah, Umdatul Ahkam. Kemudian Bulughul Maram boleh juga, ataupun setelah itu Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Nah, ini dalam ilmu hadis, ini dalam ilmu hadis. Kemudian Wazadul Mustaqni' dan Zadul Mustaqni' ini dalam fikih Al-Hambali. Naam, Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau itu pernah menyarah sebuah kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Naam, Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Ini bagus. Di situ dibahas tentang perselisihan-perselisihan para ulama dalam masalah fikih Al-Hambali, dan disebutkan juga madhab-madhab yang lainnya. Nah, maka sangat keterlaluan orang-orang yang mengatakan salafi itu anti madhab. Nah, kalau kita anti madhab, kepada siapa lagi kita nuntut ilmu? Sedangkan disebutkan di sini ada An-Nawawi, nah madhabnya Syafi'iyah. Kemudian ada Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau bermadhab Al-Hambali. Naam, ini dalam masalah fikih. Nah, dalam masalah fikih. Kemudian matan Al-Waraqat, ini dalam masalah usul fikih. Nah, kita harus tahu. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu kitab-kitab para ulama. Kemudian dengan kita mempelajari kiat-kiat menuntut ilmu, kita mulai tahu kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Al-Waraqat ini dalam ilmu fikih. Kemudian wahakadha, dan demikian seterusnya. Nah, ini yang pertama. Ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, di antara keistimewaan mempelajari kitab ringkas ini adalah,
Naam. Tadi kita di kiat yang pertama kita menganjurkan mempelajari matan-matan terlebih dahulu. Naam, ringkasan-ringkasan dalam cabang ilmu. Nah, di antara keistimewaan mempelajari kitab ringkas ini agar kita terpacu semangat kita mempelajari matan terlebih dahulu sebelum kitab-kitab tebal. Nah, keistimewaannya adalah takribu abwabil ilmi, mendekatkan kepada pintu-pintu ilmu. Sebelum kita masuk ke lebih dalam pembahasan ilmu-ilmu agama, maka kita cari jalan untuk mendekatkan dulu. Tidak boleh kita langsung masuk, langsung nyelonong, tidak boleh. Nah, tapi harus dengan kiat ataupun dengan tahapan. Ada kiat-kiatnya yang ditulis oleh para ulama, ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, tujuan ataupun keistimewaan mempelajari kitab ringkas ini mendekatkan kepada pintu-pintu ilmu. Kemudian wadabtu masailihi, dan benar-benar menguasai masalah-masalah ilmu. Kalau kita langsung ke kitab-kitab tebal, kita tidak tahu tentang mustalah-mustalahnya di dalamnya. Kita tidak tahu istilah-istilah para ulama, dan itu tidak didapatkan kecuali dengan mempelajari kitab-kitab ringkas. Nah, maka kalau ada ustadz-ustadz di sini minta dulu, mungkin usul salasa sudah pernah mempelajarinya, dipelajari lagi agar mungkin agar kita bisa murojaah. Kita tengok di Masjidil Haram atau di masjid-masjid yang ada di Timur Tengah sana, di sana dibahas kitab-kitab usul ats-tsalatsa oleh syekh-syekh di situ bisa sampai ratusan kali. Itu saja kitabnya. Al-Ustadz Ali Musri atau Ali Misri hafizallahu taala, beliau pernah menyampaikan bahwasanya saya mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Qawaidul Arba itu sudah puluhan kali. Nah, sedangkan beliau doktor, insyaallah. Nah, kita saja baru nuntut ilmu, selesai usul tsalatsa, kemudian kita langsung mengatakan bosan. Ustadz itu saja dibahasnya. Usul salasa, Qawaidul Arba, itu saja yang dibahas. Kita ingin Ustadz kitab-kitab tebal, kitab-kitab tentang fikih, kitab-kitab tentang akidah yang tebal-tebal, nggak bisa. Maka ini menyalahi aturan dalam menuntut ilmu. Kemudian apa tujuannya kita mempelajari kitab-kitab kecil? Wasuhulatu hifziha, agar mempermudah menghafalnya. Kalau langsung kitab tebal kita tidak bisa menghafalnya, ketebalan. Akan kitab itu bisa puluhan-puluhan jilid, belasan jilid. Wasuhulatu hifziha. Nah, keistimewaan kitab kecil ini adalah mudah dalam menghafalnya. Wa i'anatu talib ala sur'ati istihdari al-masail, dan membantu penuntut ilmu untuk cepat mengingat pembahasannya. Nah, tentunya kalau pembahasan itu sedikit ataupun pendek, maka kita akan cepat mengingat pembahasannya. Kita akan faham. Dan ini di antara bantuan seorang penuntut ilmu dengan mempelajari matan-matan ringkas. Wa i'anatuhu ala takwini surati mujmalati lil ilmi alladhi yadrusuhu. Kemudian matan ini membantunya untuk membentuk gambaran yang global, gambaran yang masih umum, lil ilmi alladhi yadrusuhu, untuk ilmu yang hendak dia mempelajarinya. Nah, maka matan-matan ini membantunya dalam membentuk gambaran global untuk ilmu yang hendak dia pelajari. Naam. Wa tadribuha, dan melatih penuntut ilmu ala takwini malaka, untuk memiliki ilmu yang mendarah daging, la tujad ghaliban li ghairi darisiha, yang biasanya tidak dijumpai oleh seorang penuntut ilmu selain belajar matan-matan ilmu. Nah, ini di dalam menuntut ilmu ada namanya malakah. Malakah ini kalau kita artikan, artinya itu bisa ilmu yang telah mendarah daging. Adapun kalau seandainya disodorkan kitab tauhid contohnya yang tidak pakai harokat, kemudian seorang penuntut ilmu masih ngecek di kamus, kemudian dia tanya ke ustadz, kemudian dia cari-cari lagi, maka ini belum malakah, ilmunya belum mendarah daging. Nah,
Disodorkan kitab yang tidak ada harokatnya dari 100%, dia hanya faham 40%, berarti belum malakah. Nah, dan tujuan seorang penuntut ilmu adalah agar memiliki malakah. Nah, disodorkan kitab yang tidak ada harokat, satu kali baca dia langsung faham, oh ini seperti ini. Dia langsung bisa harokatnya. Yang tidak ada harokat dia bisa bacanya, nahu sorofnya. Dan ini tujuan seorang penuntut ilmu. Nah, maka berniatlah, berazamlah dalam diri kita, bertekad bahwasanya saya menuntut ilmu agar memiliki malakah, agar ilmu itu menjadi darah daging kita. Nah, ini adalah tujuan semua orang dalam menuntut ilmu, untuk mendapatkan malakah. Nah, dan orang yang telah memiliki malakah ini adalah orang yang telah sukses dalam belajar. Orang yang telah sukses dalam belajar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, minal muhimmi, di antara hal yang penting dalam menuntut ilmu, at-tadarruj fit talab, pelan-pelan dalam belajar. Nah, pelan-pelan dalam belajar. Minal asghari ilal akbar, dari yang kecil ke yang besar. Nah, dari yang kecil ke yang besar. Wa minal aisar ilal as'ab, dari yang mudah kepada yang sulit. Nah, sebagian di antara kita ingin cari masalah. Nah, dia awal nuntut ilmu, sebagian mungkin belum bisa ngaji, dia ingin mempelajari kitab-kitab tebal. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Cari masalah namanya. Ingin menjadikan kepala pusing sendiri. Nah, jangan cari masalah. Kalau tidak ingin cari masalah, maka ikuti tahap-tahap menuntut ilmu yang telah ditulis oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dari yang mudah kepada yang susah. Jangan kita mulai nuntut ilmu dari yang sulit kepada yang mudah. Nah, mungkin kita menganggap kitab kecil, oh ini mudah, nantilah saya tinggalkan dulu, saya ingin mempelajari dari kitab-kitab besar. Nah, nggak boleh. Bi ayakhudhal ilma qalilan. Nah, dengan bahwasanya dia mengambil ilmu sedikit demi sedikit. Nah, jangan, kadang ustadznya nyampaikan dalam kajian mungkin 40 menit, karena ustadz faham kadar tulabnya, kadar muridnya ini dia tahu. Nah, maka ustadz mengatakan 40 menit saja cukup insyaallah. Tapi sebagian murid mengatakan mungkin awal-awal ngaji, awal-awal nuntut ilmu langsung semangat, dia mengatakan ustadz masih kurang ustadz, tambah lagi ustadz. Mungkin ada yang minta ustadz, bagaimana kalau kita nuntut ilmu 3 kali dalam sehari? Insyaallah, kayak minum obat, semangat. Naam. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid di sini mengatakan, dengan dia seorang penuntut ilmu mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit. Naam. Tidak boleh kita langsung ngambil banyak, langsung diborong saja semuanya kayak diskon, nggak boleh. Kemudian wabil qadri al-yasir al-muhtamal, dengan kadar yang masih memungkinkan untuk diserap. Nah, ini nuntut ilmu itu sedikit saja. Kalau sudah mulai banyak, lihat dulu bisa diserap atau tidak. Bisa diserap atau tidak. Kalau seandainya bisa diserap, ambil. Tapi sebagian penuntut ilmu itu tidak tahu kadar dirinya, semuanya dimakan saja. Apa yang nampak diambil kemudian dimakan. Tapi dia lama kelamaan futur dan meninggalkan majelis ilmu. Nah, ini fenomena dalam penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Maka Syekh mengatakan, ambil ilmu itu dengan kadar yang masih bisa diserap, yang masih bisa untuk diserap. Summa yazidul qadra alladhi bita'allumihi ma'al ayyam, kemudian dia tambah kadar yang dipelajari seiring hari, hasbu taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Nah, boleh kita ngambil ilmu nanti. Kita ngambil ilmu yang banyak itu boleh, tapi nanti selesaikan dulu kitab-kitab kecil. Beliau mengatakan kemudian ditambah kadarnya yang dipelajari seiring hari sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mempelajari kitab al-usul as-salasa, dia masih belum bisa menyerap semuanya, jangan pindah kitab dulu.
Atau dia ingin privat sama ustadznya, ustadz anak nggak paham ini ustadz, kita pelajari lagi ustadz. Nah setelah itu faham semuanya, kalau ada pertanyaan dari kitab tersebut dia bisa menjawab, berarti dia sudah menyerap ilmu semuanya, menyerap semua ilmu. Tapi sebagian usul salasa saja dari 100% dia hanya faham 40% saja, jangan pindah kepada kitab yang lain dulu. Jangan pindah kepada kitab yang lain dulu. Demikian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, nuntut ilmu jangan hanya sekedar tabligh akbar saja. Nuntut ilmu jangan hanya sekedar tabligh akbar saja. Di tabligh akbar ada keutamaan. Naam. Ada manfaatnya. Iman kita kadang di situ bisa bertambah. Bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan ustadz. Mungkin kita sudah lama tidak melihat wajahnya secara langsung, boleh. Akan tetapi ingat bahwasannya ilmu yang akan mengkokohkan seorang penuntut ilmu adalah dengan mempelajari kitab. Adalah dengan mempelajari kitab para ulama rahimahumullahu ahya'an wa amwatan. Naam. Nah, sebagian penuntut yang penikmat ilmu tadi di tabligh akbar, subhanallah. Kajian jam 6 pagi contohnya. Nah, penikmat ilmu ini hadir. Penikmat ilmu dia hadir awal waktu, tapi tidak bawa pena, tidak bawa buku, hanya sekedar ingin melihat ustadz dan foto ustadz. Coba antum lihat di tabligh akbar, banyak kita dapati. Mungkin di antara jamaah tabligh akbar itu kalau kita tanya kesimpulan dari ustadz saja, nggak usah per poin, kesimpulannya saja apa, kadang tidak faham. Hanya sekedar foto jadikan status. Insyaallah ana hadir di tabligh akbar Ustaz Syafiq contohnya. Naam, Ustaz Khalid hafizahumullah ta'ala. Naam, ini hanya penikmat ilmu, hanya penikmat ilmu hadir kajian untuk nengok ustadz. Ini hanya penikmat ilmu saja, bukan penuntut ilmu. Nah, dan penuntut ilmu juga diketahui bahwasanya ilmu itu yang akan menjadikan seorang penuntut ilmu kokoh di atas ilmu itu dengan mempelajari kitab. Biar kitab-kitab yang hanya 40 lembar saja, kitab ini hanya 30 lembar saja, tapi demikian banyak manfaat di dalamnya. Kitab-kitab kecil yang ditulis oleh para ulama itu dipelajari terlebih dahulu. Dan di kitab-kitab kecil pun terkadang kita baru menemui ilmu baru di dalamnya. Nah, kita baru saja mendengar, mungkin sebelumnya tidak tahu penuntut ilmu dengan penikmat ilmu. Nah, itu didapatkan hanya di pelajaran kitab-kitab para ulama. Naam, kemudian beliau mengatakan wala ya'khudhu al-hamasu fayabda'u bil mutawwalat. Jangan sampai semangat seorang menuntut ilmu menguasainya dan akhirnya dia mempelajari kitab-kitab tebal. Nah, mempelajari kitab-kitab tebal. Nah, ini biasanya orang yang awal-awal hijrah. Awal-awal hijrah kenal manhaj salaf, kemudian dia mulai nuntut ilmu. Nah, nuntut ilmu tidak dari akidah dulu, tapi nuntut ilmu apalagi pemuda. Dia nuntut ilmu mulai dari apa? Masalah nikah. Nah, ini sebagian penuntut ilmu. Dan mungkin anak pun pribadi pernah merasakannya juga. Nah, pernah merasakannya juga. Nah, apalagi kalau kita di STDI itu nampak kawan yang sudah nikah, kita ingin juga. Masya Allah. Nah, dan ini fenomena. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin. Nah, jangan sampai seorang penuntut ilmu semangatnya menguasainya, akhirnya dia mempelajari kitab-kitab tebal. Bil mutawwalat atau bil qadril kabir, atau dia mempelajari matan-matan ringkas tapi kadarnya besar sekali. Tapi kadarnya sangat besar, tidak bisa diserap. Usul salasa ingin selesai pada satu malam saja, nggak bisa. Naam, qawaidul arba ingin diselesaikan satu malam saja, nggak bisa. Maka jangan seorang penuntut ilmu semangatnya menguasai dirinya sehingga dia memulai pelajaran dengan kitab-kitab tebal dan dia mengambil kitab kecil tapi dengan kadar yang banyak. Ini tidak boleh. Au yanshagilu bi ikhtilafil ulama. Nah, ini. Atau seorang penuntut ilmu karena dikuasai oleh semangatnya, dia sibukkan dirinya dengan perselisihan para ulama. Naam.
Jangankan para ulama, ustadz yang ngajarkan dia ngaji saja dia tahzir juga. Dia tahzir. Nah, ustadz ini nggak bisa ucapannya. Nah ini nggak boleh, ini itu. Nah nggak boleh. Nah ini di kalangan ustadz. Nah ustadz ini ada perselisihan masalah fikih contohnya. Tidak setuju ustadz A, tidak setuju ustadz B, setuju. Nah terjadi perselisihan di antara ustadz. Dia sibukkan dirinya membanding-bandingkan video pendek dibanding-bandingkan. Nah ini tidak boleh. Arba'in Nawawi saja belum selesai, maka jangan sibukkan dengan perselisihan para ulama. Wal masail, dan permasalahan besar. Wal masail al-kibar, dan permasalahan besar. Jangan kita kalau nuntut ilmu ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, cukup nuntut ilmu saja. Fokus nuntut ilmu. Adapun perselisihan antara ustadz, biar ustadz yang menyelesaikan. Perselisihan di antara para ulama, biar para ulama yang menyelesaikannya. Kita tidak usah ikut campur. Kita tidak usah menyibukkan diri share ini, share itu. Sedangkan itu semua bisa menyebabkan hati ini sempit. Naam. Fayafturu ma'al ayyam wal layali, sehingga dengan hal itu yang dia lakukan, memulai kitab dari kitab yang tebal, kemudian dia mengambil kadar yang banyak, dia sibukkan dengan permasalahan besar, dengan perselisihan para ulama. Akhirnya apa? Dia futur dengan berlalunya hari dan malam. Dia futur dengan berlalunya hari dan malam. Nah, azan. Nah, kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Hada wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahwasannya Syekh tadi mengatakan hendaklah seorang penuntut ilmu mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit, kemudian dengan kadar yang memungkinkan untuk diserap. Kemudian dia tambah kadar yang dia pelajari seiring hari sesuai dengan kemampuannya. Wala ya'khudhu al-hamas, dan jangan sampai semangat menguasainya sehingga dia mempelajari kitab-kitab tebal, atau dia mempelajari kitab ringkas dengan kadar yang besar. Ini tidak boleh. Au yanshaghilu bi ikhtilafat al-ulama, atau dia sibukkan dengan perselisihan para ulama, wal masail al-kibar, dan permasalahan yang besar, sehingga dia futur, dia bosan dan meninggalkan majelis ilmu dengan seiringnya hari dan malam. Wa tanqati' azimatu au taqil, sehingga semangatnya itu terputus, dia tidak lagi nuntut ilmu atau semangatnya itu berkurang. Maka seorang penuntut ilmu yang dulu kita tengok dia nuntut ilmu dari awal seakan-akan dia akan jadi ustadz, nuntut ilmunya, duduk di saf pertama, semangat nuntut ilmunya. Tapi terkadang penuntut ilmu seperti ini dia bisa futur. Apa penyebabnya? Dia menyalahi tahap-tahapan dalam menuntut ilmu. Sebagian di antara kita semangat sekali dalam menuntut ilmu, semangatnya luar biasa, tapi akhirnya dia futur. Dia awalnya sholat ke masjid, tapi karena dia menyalahi kaidah dalam menuntut ilmu, dia mulai tidak ke masjid lagi sholat, atau dia seperti orang awam saja. Maka ini penyebabnya adalah menyalahi kaidah dalam menuntut ilmu. Di antara wasiat yang indah dari Imam Syihab Az-Zuhri li Yunus bin Yazid li Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri li Yunus bin Yazid rahimahullah ta'ala. Di antara wasiat yang sangat indah dari Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri kepada Yunus bin Yazid rahimahullah ta'ala. Seorang di antara salah satu para ulama, beliau mewasiatkan kepada Yunus bin Yazid, yaitu Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, kita simak nasihat beliau, la tukabiril ilma, janganlah kamu sombong pada ilmu. Janganlah kamu sombong kepada ilmu. Apa bentuk sombong kepada ilmu? Saya bisa, ini mudah, ini gampang. Ustadz itu kurang faham dia baca kitabnya, tapi saya faham. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, fa innal ilma audiyatun, sesungguhnya ilmu itu bagaikan lembah-lembah luas ilmu. Fa ayyuha akhadta fihi, jika engkau berusaha melaluinya sekaligus, sebuah lembah ingin dilalui sekaligus, qata'a bika qabla an tablugha, engkau akan terhenti sebelum mencapainya. Itu ilmu itu bagaikan lembah. Kita tahu lembah luas sekali. Jika engkau berusaha melaluinya sekaligus, ingin diambil ilmu yang ada di lembah itu, engkau akan terhenti sebelum mencapainya. Walakin khudhu ma'al ayyam wal layali, akan tetapi ambillah ilmu seiring berjalannya hari dan malam. Ada waktu-waktu tertentunya, jangan terlalu semangat. Menuntut ilmu itu jamaah rahimani wa rahimakumullah butuh dengan kesabaran. Enggak bisa satu malam kita faham masalah akidah semuanya. Kita fahami masalah akidah semuanya, enggak bisa. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ini nasihat bagi seorang penuntut ilmu yang baru hadir 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi ada satu pembahasan dia tidak faham, langsung pergi meninggalkan majelis ilmu, tidak hadir lagi. Coba kita lihat, kita simak baik-baik apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad
seorang imam di antara imam yang 4, beliau mengatakan, jalastu fi kitabil haid 9 sinin hatta fahimtuhu. Allahu akbar. Seorang ulama besar yang hafal 100 juta hadis, Imam Ahmad, beliau mengatakan, aku duduk mempelajari kitab haid 9 tahun sampai aku memahaminya. Bayangkan 9 tahun kitab haid saja, bab haid saja dia mempelajari 9 tahun. Ini kadang kita baru belajar kitab usul salasa 1 bulan 2 bulan mulai tidak faham, pergi tinggalkan majelis ilmu, tidak berusaha. Lihat Imam Ahmad 9 tahun duduk membaca kitab haid, mempelajari kitab haid sampai dia memahaminya. Ini semangat para ulama dan apa istilahnya batu loncatan juga untuk kita. Nah, sebagai motivasi kita yang mungkin kadang disampaikan oleh ustadz tidak faham apa yang disampaikan oleh ustadz, maka jangan berhenti di situ. Kalau kitabnya sudah selesai, dipelajari lagi kitabnya sehingga kita bisa memahaminya. Kemudian Imam Az-Zuhri mengatakan, wala ta'khudhil ilma jumlatan, dan janganlah ngambil ilmu dengan sekaligus. Janganlah ngambil ilmu dengan sekaligus. Fa inna man rama akhadahu jumlatan. Nah, di sini rama artinya adalah tolabah. Dikarenakan barang siapa yang mengambil ilmu dengan sekaligus, zahaba anhu jumlatan, maka akan hilang darinya sekaligus juga. Diborong semuanya. Dia sudah menyangka ilmu ini akan menetap, akan tetapi hakikatnya ilmu itu akan pergi. Walakin asyai'u ba'da syai' ma'al layali wal ayyam. Akan tetapi nuntut ilmu itu harus dengan sedikit demi sedikit. Nuntut ilmu dengan syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Ma'al layali wal ayyam, dengan beriringnya, berjalannya malam dan hari. Nah, ini masih banyak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai jam berapa Abu Azhar? Nah, sampai jam berapa ini? Sudah cukup? Nah, cukup insyaallah. Tidak apa-apa. Berapa kiat kita ambil? Baru 3. 5 atau 3? 6. 6. Yang 5, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin karena fokus jadi lupa nulisnya, Masya Allah. 6. Anda ulangi. Kiat yang pertama dalam menuntut ilmu, di antara hal yang penting di awal menuntut ilmu, memulai dengan ringkasan-ringkasan atau matan atau mutun fi kulli fannin, dalam setiap cabang ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan mempelajari kitab ringkas ini, mendekatkan kepada pintu ilmu dan benar-benar menguasai masalah-masalah ilmu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, minal muhim at-tadarruj fit talab. Di antara hal yang penting dalam menuntut ilmu, pelan-pelan dalam belajar. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini nah. Yang ketiga, berarti baru 3. Naam, sahih. Naam, baru 3. Naam, baru 3. Alhamdulillah. Naam. Terjadi ikhtilaful ulama, insyaallah. Naam. Yang pertama tadi, di antara hal yang penting di awal menuntut ilmu, memulai dengan matan. Kemudian di antara keistimewaan pelajari kitab ringkas ini, kemudian pelan-pelan dalam belajar, insyaallah. Ini sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kalau ada kesempatan kita ngisi di sini lagi, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang kiat-kiat nuntut ilmu ini saja dulu. Naam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan kira-kira, tapi afdalnya kalau mau nanya jangan sama ana lah, sama Ustadz Fadil ada juga. Kemudian Ustaz Said, Masya Allah, dan Ustaz-Ustaz lainnya. Sepakat? Nggak ada pertanyaan? Naam, kita tutup langsung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.